Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, bab 2 ayat 13 sampai 15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Yerusalem kupanggil anakku." Demikianlah Injil Tuhan. Selamat berjumpa kembali saudara-saudari, para remaja dan anak-anak yang terkasih. Pada sore ini kita kembali akan belajar dari kehidupan Santo Yusuf, pengalaman Santo Yusuf, terutama dalam masalah tanggung jawab. Saudara-saudara yang terkasih, kita tahu Yesus bukanlah anak dari Yusuf secara darah, atau Yusuf bukanlah orang tua kandung dari Tuhan Yesus. Tapi tadi kita mendengar bagaimana Yusuf memiliki atau menyadari sebuah tanggung jawab dan melakukan tanggung jawab itu secara baik, bahkan luar biasa. Tadi begitu Yusuf mengetahui, begitu Yusuf mendengar bahwa keselamatan jiwa kanak-kanak Yesus itu terancam oleh Herodes, maka pada malam itu juga, artinya dia tidak menunggu sampai besok. Malam itu juga dia membawa kanak-kanak Yesus dan ibunya menyingkir ke Mesir, menjauhi bahaya yang ada. Ini tentu bukan hanya sebuah tindakan yang spontan begitu saja. Dia tentu sudah memikirkan berbagai halnya, termasuk juga berbagai konsekuensinya. Tapi di sini paling tidak saya melihat bagaimana Yusuf yang tidak banyak berbicara itu, dia menunjukkan sebuah sikap yang luar biasa, yang didasari oleh iman sekaligus oleh cinta. Mengapa dikatakan oleh iman? Tadi digambarkan Yesus mengambil langkah itu karena dia menyadari sebuah petunjuk dari Tuhan sendiri. Jadi bukan hanya menggunakan kepalanya sendiri. Dia mencoba melihat apa yang Tuhan kehendaki. Dan dia juga menempatkan Yesus dalam konteks imannya. Tadi dikutip dari pernyataan Nabi bahwa harus dipanggil dia dari Mesir. Jadi ini adalah konteks iman yang mau ditunjukkan. Jadi Yusuf selalu menempatkan perjalanan hidupnya dalam konteks iman. Ketika menjalankan sebuah tanggung jawab pun, dia tidak melepaskan itu dari konteks imannya. Begitu ada bahaya, dia melakukan sebuah tindakan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita juga mendapatkan berbagai tanggung jawab. Pertanyaan reflektifnya adalah, refleksi untuk diri kita masing-masing, apakah di dalam kehidupan kita, dalam setiap peristiwa yang muncul dalam kehidupan kita, kita menyadari tanggung jawab kita itu apa? Sebagai orang tua, apakah saya sungguh-sungguh sadar sebagai orang tua punya tanggung jawab apa?
terhadap anak kita? Apakah sebagai orang tua saya sungguh memperdulikan, memperhatikan keselamatan anak kita dalam berbagai aspeknya? Bukan bahwa ada ancaman mau dibunuh dan sebagainya. Di sekitar kita pun ada banyak bahaya yang mengancam anak-anak kita. Kalau tidak kita perhatikan, kita bisa kecolongan. Nah, masalahnya tadi, apakah kita sadar tentang tanggung jawab itu? Atau kita lebih banyak sibuk memikirkan diri sendiri, ego kita sendiri, memikirkan ambisi-ambisi dan kesenangan kita sendiri? Atau kita sungguh peduli? Peduli terhadap orang-orang yang memang menjadi bagian dari hidup kita. Apakah itu memang kita pilih menjadi bagian hidup kita? Atau memang begitu saja dipercayakan kepada kita? Tentu bukan hanya untuk para orang tua. Kita pun sebagai anak-anak. Apakah kita juga sadar tentang tanggung jawab kita dan bagaimana selama ini kita menjalankan tanggung jawab itu? Bagi para anak yang sekarang mungkin malah udah punya anak, apakah kita juga sadar tentang tanggung jawab kita bagi orang tua kita? Masalahnya ini masalah tanggung jawab. Atau kita sibuk dengan dunia kita sendiri, tidak peduli dengan sesama kita, tidak peduli dengan anggota keluarga kita. Saudara-saudara yang terkasih, Santo Yusuf pribadi yang tidak banyak berbicara, dia tidak mengajar, dia tidak berkhotbah, tetapi dalam tindakan-tindakannya yang sederhana, dia sebenarnya mengajar kepada kita begitu banyak hal. Terutama pada sore ini, kita belajar tentang tanggung jawab. Maka yang terpenting sebenarnya, kita bisa melihat dalam diri kita. Bagaimana kita menyadari tanggung jawab kita, dan bagaimana kita menjalankan tanggung jawab itu. Tuhan